Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan kitab Injil. Injil Lukas di pasal 18 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kita akan baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin ya. Amin. Judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Perumpamaan yang mengajar agar berdoa tidak jemu-jemu. Perumpamaannya seperti ini. Ada seorang hakim. Hakim lalim di sebuah kota. Dan ada seorang janda. Nah, dikatakan Tuhan Yesus bahwa janda itu terus-menerus mendatangi hakim yang lalim itu. Dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Janda ini mendatangi hakim yang lalim tersebut tidak jemu-jemu. Mendatangi terus-menerus. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi hakim itu menolak. Tidak mau menanggapi permohonan dari janda ini yang datang agar hakim tersebut membela haknya, hak janda itu terhadap lawannya. Tapi hakim itu menolak. Tetapi beberapa waktu kemudian di hati hakim tersebut
berkata, walaupun aku tidak takut Tuhan. Di sini dikatakan, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi hakim itu tuh berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, tapi aku tidak mau janda ini tuh menyusahkan aku dengan datang terus menerus. Dikatakan di sini, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Itu dikatakan hakim tersebut dalam hatinya. Kemudian kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini yang dikatakan. Hakim yang lalim saja, yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, tapi karena seorang janda, hanya seorang janda tapi datang terus-menerus, hakim itu sampai membenarkan janda tersebut. Karena apa? Karena tidak mau janda itu menyusahkan diri hakim yang lalim tersebut, dan akhirnya menyerang hakim tersebut. Hakim tersebut gak mau itu terjadi. Akhirnya dia membenarkan janda tersebut. Apalagi Tuhan Allah kita, Bapa kita yang hidup, apabila orang-orang pilihannya berdoa siang dan malam, masakah Tuhan akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong? Ini yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan akan segera membenarkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang pilihannya yang berdoa siang malam dan tak jemu-jemu. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Tapi di akhir perikop ini Tuhan Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu yang dikatakan Tuhan. Suatu pertanyaan yang miris sebenarnya. Tapi harus kita cermati dengan seksama dan dengan serius ya. Tuhan sampai berkata, ini Tuhan Yesus sendiri, apabila Anak Manusia datang di buka bumi nantinya, adakah didapati Tuhan iman di bumi? Ini yang dikatakan Tuhan. Perikop mengenai perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini sebenarnya perumpamaan untuk mengajar manusia, semua manusia ya, untuk tidak jemu-jemu berdoa. Hakim yang lalim saja, yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, menghadapi seorang janda yang terus-terusan datang, yang tidak jemu-jemu datang kepada hakim yang lalim tersebut, akhirnya dia membenarkan janda itu. Karena apa? Karena janda itu menyusahkan dia. Hakim itu takut nanti janda itu akhirnya menyerang dia. Akhirnya dia benarkan janda itu. Apalagi Tuhan. Tuhan mengajarkan agar apa? Agar berdoa itu tidak jemu-jemu. Tuhan pasti akan mendengarkan orang-orang pilihannya. Masakan Tuhan tidak segera memberi pertolongan kepada orang-orangnya? Dan satu pertanyaan miris di akhir perikop ini. Apabila ia datang, apabila Tuhan Yesus datang nanti, akankah didapati iman di bumi? Mari
kita sikapi pertanyaan Tuhan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Adakah iman di diri kita saat ini? Adakah iman di orang-orang sekitar saat ini? Orang-orang sekitar kita? Apalagi ratusan ribuan tahun lagi. Kita harus sikapi dengan serius, dengan hati yang mau menyenangkan Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan. Masakah Tuhan tidak segera mendengar doa orang-orang pilihannya dan segera memberi pertolongan? Ini yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan segera memberi pertolongan. Amin ya. Kita harus sikapi dengan serius, dengan seksama, dengan sebenar-benarnya ya. Sebisa semampu kita, semaksimal kita ya. Atas pertanyaan Tuhan Yesus di perikop ini, di akhir perikop, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin ya. Amin. Kiranya saat Tuhan Yesus datang, banyak orang yang didapati beriman kepada Tuhan Yesus ya. Kiranya Tuhan Yesus masih mendapati banyak iman di muka bumi ini terhadap Tuhan Yesus, kepada juru selamat kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin ya. Amin, puji Tuhan.